Shalom, selamat pagi anak-anak kelas 5, anak-anak kelas 5 yang keren. Selamat Paskah, Pak Agus ucapkan. Kita masuk di PJJ hari ini karena kakak kelas kalian sedang melaksanakan ujian. Semoga berjalan dengan lancar dan nilainya bagus. Amin. Anak-anak, kita belajar di topik yang baru, tapi dengan software yang sama, Microsoft Excel. Topik yang baru ini bicara mengenai format tabel. Perhatikan, ini ada di buku matematika kalian. Bisakah kalian membuat tabel seperti ini di Excel? Bisa, bagus, gampang, keren. Itu yang bagus inginkan. Oke? Mari kita lihat pelajaran hari ini akan bicara seperti apa, bagaimana kita mengatur tabel yang di Microsoft Excel. Oke? Semangat belajar anak-anak. Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana caranya, di sini Pak Agus akan menyampaikan manfaat mengatur format tabel. Yang pertama, tabel dan data yang ditampilkan akan lebih rapi. Tentu, karena diatur. Oke ya. Kemudian data yang menjadi prioritas atau hal penting dapat ditampilkan dengan lebih jelas. Maksudnya apa nih Pak? Ya nanti ada contohnya. Misalnya dikasih warna dan seterusnya. Apa yang dikasih warna? Bisa selnya, bisa garis tabelnya. Oke. Kemudian yang ketiga, data hasil pencetakan atau print nanti akan lebih bagus atau lebih baik. Gitu anak-anak, manfaat kita mengatur format tabel ada 3 kurang lebih. Nah, kita belajar lagi atau refresh lagi tentang menu dan toolbar yang ada pada Microsoft Excel. Ini menunya, file, home, insert, page, layout, dan seterusnya sampai di view. Kemudian ada toolbar atau ribbon ya, kalau di Microsoft Excel yang edisi atau seri 2013 ke atas itu disebutnya ribbon. 2010 pun sudah begitu. Kalau 2007 masih disebut toolbar, tapi intinya sama, kumpulan-kumpulan icon. Nah, yang ini untuk mengatur format ketikan, bold, italic, underline, ya, font. Ini ada Calibri itu font, ada font size itu angka 11. Nah, di sini ada border anak-anak. Ini border. Apa itu border? Nah, border nanti kita akan pelajari lebih lanjut ya. Kemudian ada alignment atau perataan. Nah, ini perataan itu ada wrap text, ada merge cells atau merge and center. Terus di sini ada pengaturan perataan juga. Oke. Kemudian ini ada pengaturan numerik. Ya, ini kemarin kalau kalian bikin rupiah itu nanti bisa dari sini juga. Tapi kemarin bagus aturnya kan lari format cell ya. Tadi format cell. Ini kemudian ada pengaturan tampilan tabel. Nah, ini ada pengaturan tampilan tabelnya, stylenya. Kemudian ada pengaturan data pada sel. Kemudian juga ada pengaturan edit dan pengurutan data. Nanti diurutkan berdasarkan nomor terkecil, berdasarkan nilai terkecil. Nah, itu ada di sini anak-anak. Oke. Tapi untuk saat ini kita lebih fokus ke dua ini. Format ketikan dan perataan di sini. Oke ya? Nah, ini ada contohnya. Format tabel daftar nilai siswa kelas 5 tahun pelajaran yang lalu. Nah, kurang lebih tabelnya seperti ini. Nah, apa yang menjadi berbeda? Yang menjadi berbeda adalah ini. Kalian bisa lihat langsung di sini saja, anak-anak. Nilainya ini tanpa garis border. Nah, ini nih tanpa garisnya. Terus kata nilai itu di tengah. Nah, kemanakah garis yang ini? Yang lurus di sini. Nah, itu menggunakan merge cells dengan icon merge and center. Merge itu menggabungkan. Oke? Ini yang kelihatan sekali ya. Kemudian alamat. Nah, alamat ini, kata alamat ini benar-benar terletak di tengah-tengah sel. Padahal sel ini ada dua sebenarnya, dua baris anak-anak. Ya kan? Ini ada baris yang atas sama baris yang bawah digabung. Lah, kok bisa alamatnya di tengah-tengah? Nah, nanti menggunakan perataan atau alignment. Oke? Atau juga bisa menggunakan wrap text. Nah, sama wrap text yang ini. Adanya di mana? Di alignment, di format cell. Oke? Akan lebih jelasnya nanti ada videonya kok ya, santai saja. Nah, yang warna hijau ini border. Border itu berarti bingkai atau garis tabel. Kita pernah pelajari juga di
Word ya, waktu membuat tabel. Nah, ini kita bisa atur, nak. Jadi kita bisa buat garis tabelnya itu berwarna. Ini warnanya hijau kan. Nah, caranya bagaimana nanti ada di videonya ya. Ini kurang lebih format tabel yang kita pelajari anak-anak. Nah, sekarang kita lebih fokus lagi ini. Di bordernya atau di bingkai tabel atau di garis tabel. Nah, ini dia anak-anak. Icon bordersnya. Ini icon borders. Kalau ini kan kolom, ini kan baris. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Icon bordersnya itu seperti ini. Nanti ada di sini bottom border. Berarti nanti garisnya di bawah saja. Ini ada top border. Berarti kan garisnya cuma di atas saja. Left berarti cuma di kiri. Ini kelihatan gambarnya. Ada garis yang lebih tebal. Nah, all borders atau semuanya ini yang lebih sering dipakai dengan cara cepat. Ya. Tapi juga bisa kalian menggunakan more borders atau nanti format cell itu. Nanti akan lebih banyak pilihannya. Apa saja pilihan bordersnya? Mari kita lihat di halaman berikutnya. Nah, ini dia. Jadi kalian bisa mengatur warna garisnya, warna bordernya, warna garisnya. Nanti garisnya bisa berwarna-warni sesuai dengan keinginan kalian. Yang penting bloknya yang benar. Kalau kalian mau ngeblok yang bagian atas saja untuk mewarnai garisnya, ya maka nanti yang itulah yang akan berubah. Kayak ini color, ini maksudnya color dari borders. Nah, kalau yang ini, yang di sini yang atas ini adalah jenis atau garisnya. Ada yang garis putus ya, ada yang garisnya tebal. Jadi bisa kalian atur sendiri. Nanti kalian atur, kemudian kalian bisa men-settingnya. Ada outline, ada insight. Nah, nanti untuk lebih jelasnya ini bisa lihat di video ya. Nah, contoh yang bisa kalian kerjakan di rumah untuk latihan tapi tidak usah dikirimkan. Buku paket matematika halaman 136. Misalnya komponen 5 segi 4. Nah, buatlah tabel seperti ini anak-anak. Gampang Pak Agus. Pakai Excel ya. Oh, pakai Excel. Iya kan kita belajarnya Excel. Oke. Dan buatlah borders yang berwarna biru serta sel yang berwarna kuning. Nah, itu dia. Itu untuk rangsangan atau stimulan kalian dalam mempraktekkan hari ini. Dan ada videonya, silahkan kalian amati video setelah ini. Oke anak-anak, tetap semangat. Oke, baik anak-anak, kita akan langsung mempraktekkannya. Kan lebih baik kita mempraktekkannya langsung. Yang tadi tentang tugas kalian yaitu membuat tabel dari sudut ya, sudut dan komponen-komponen yang ada itu tadi ya. Kita akan coba, Pak Agus langsung buat di sini nomor komponen, kemudian ada banyaknya, begitu ya. Banyaknya, Pak Agus kayaknya ada yang salah ngetik nih, B-nya besar. Oke. Banyaknya nomor 1, nomor 2, sampai nomor 4 ya. Caranya gampang, kita blok saja seperti ini, tarik ke bawah. Beres kan? Ini rusuk, maaf. Ini sisi, ini titik sudut, seperti itu tadi ya. Kemudian titik sudutnya jadi 1 Pak Agus. Oke. Terus diagonal ya. Diagonal sisi atau diagonal bidang. Pak, kok seperti itu ngetiknya? Ya, kan kita sudah pernah mempelajari. Ini bisa dikecilin dan bisa dilebarin. Ini lebarinnya sampai sini. Nah, jadi kalian tidak boleh ngetik melompat ya, karena itu maksudnya. Ini 8552. Ya, kalau tidak salah begitu ya. Seperti ini anak-anak yang dicontoh kalian ya ketika untuk membuat tugas itu kan. Seperti itu. Nah, kita lanjut dulu. Nah, sekarang kita coba cek bisa tidak ini di print.
Tampilannya seperti apa? Nah, ini. Apakah ini jadi tabel? Tidak. Tabelnya tidak kelihatan jelas. Maka kita perlu membuat border tadi. Kita perlu mengeditnya menjadi border. Ini gampang, nak. Di blok dulu. Cara gampang langsung pakai ke sini. Ini ada icon border. Langsung pilih saja all borders. Kalau bottom nanti garisnya cuma di bawah. Coba kita cek bottom. Nah, ini kan garisnya cuma di bawah saja. Padahal kita butuh semuanya. Bisa pakai di all. Jadinya begini. Gampang kan? Tuh, jadi kan? Gampang sekali anak-anak. Jadi kalian bisa buat garis seperti ini. Pak, kok kayaknya kurang menarik. Bisa nggak saya buat yang seperti diminta? Ada warna-warnanya tadi. Maka kalian bisa pakai icon border terus milih di more borders. Saya contohkan dulu tampilannya begini. Oke. Atau bisa juga dengan klik kanan, format cells, pilih border. Format cell itu ada banyak ya. Yang kalian pilih borders. Kemarin kalian belajar format cell yang di accounting, yang di rupiah. Nah, sekarang di borders. Oke, kita bahas satu-satu. Ini adalah jenis garisnya. Ini adalah warna garisnya. Misalnya Pak Agus bikin tebal. Outline tebal. Outline itu yang di luar. Contoh dulu ya, outline dulu. Nah, udah berubah. Pak, ada yang kayak pagar-pagar. Ya, kalau pagar ini berarti kurang lebar. Nah, kita lihat bordernya ya. Ini sudah mulai hitam. Nah, ini kurang lebar. Berarti Pak Agus tadi bikinnya terlalu rapat. Oh, ini tadi terlanjur kayaknya nih. Terlanjur kepencet nih. Jadi rupiah tadi accountingnya ikut dipakai ya. Gampang, general saja. Beres kan? Oke, ini kita tengahkan. Ini kita tengahkan. Kenapa ditengahkan? Supaya rapi. Nah, tengahnya pakai apa? Perataan. Oke, bagus. Sepertinya ini juga tebal semuanya garis-garisnya. Oke. Kita more borders, kita buat tebal. Tinggal pilih aja kan. Atau bisa pakai outline inside. Semuanya tebal. Warnanya Pak Agus, warnanya biru. Outline inside. Nah, habis pilih warna, outline inside. Klik. Jadilah. Jadi kan? Coba kita cek. Kalau di print gimana sih? Lebih menarik. Pak Agus, kalau tidak salah ini warnanya kuning. Oke, di blok. Caranya gampang. Pakai ini juga boleh. Ini namanya fill. Icon fill anak-anak. Fill color. Pilih yang kuning. Ya udah tinggal pilih ini aja. Atau kalau mau cara yang tadi, klik kanan, format cell juga boleh. Nanti pilih yang fill. Sama ya. Kuning. Nah, kita coba cek kalau di print seperti apa. Lebih bagus. Banyaknya sepertinya belum di rata tengah nih. Nah, ini rata tengah aja nih. Nah, hasilnya begini anak. Oke, gampang kan? Gampang. Sekarang bagaimana kalau kita buat merger atau gabung? Nah, ada contohnya ya, misalnya bagus buat sederhana. Di sini nomor, terus nama, kemudian nilai. Di sini ada nilainya misalnya Pak Agus buat BI, terus ada MAT, kemudian ada IPA. Nah, untuk membuat nama panjang ya, tapi tidak boleh di baris 3. Karena nanti nilainya tidak bisa ditulis. Tabrak di sini, mau nekat nih, 1 misalnya. Namanya siapa? Agus. Nah, udah. Mau nulis nilai, tabrak. Tabrak dengan judul kolom. Nah, ini tidak boleh. Ini diturunin aja nih ke bawah. Oke, 2. Mau berapa orang? Kita tarik aja 5 orang aja ya. Oke. Nama yang kedua Boni. Nama yang ketiga Yana. Nama yang keempat Rik. Nama yang kelima Tia. Misalnya. Agus, nilainya berapa? 90. Boni, nilainya berapa? 95. Pinteran Boni kayaknya nih. Yana, nilainya berapa? 85. Waktu itu nggak enak badan. Rik, nilainya berapa? Ini paling sulit nih belajarnya. Tia masih konsisten. 90. Nah, Agus, matematikanya berapa? 100. Wih, keren ya.
Boni ya waktu itu ya masih standar lah, masih segini-segini aja. Yana bagus meningkat. Rick, pas KKM Pak Agus. Waduh, Rick, kenapa sih kamu? Ya, masih tetap semangat belajar. Agus, bagaimana nih IPA-nya? Lumayan lah. Agus yang mana nih? Boni juga oke. Dia konsisten kok belajarnya. Yana juga bagus. Rick, karena dia mau berusaha, akhirnya nilainya meningkat. Nah, ini perkembangan nih. Bagus nih. Thea konsisten. Nah, dengan angka ini. Contoh loh ya, ini contoh. Nah, ini contoh. Nah, sekarang kita lihat kalau kita cetak model tabel seperti ini, jadinya jreng. Wah, aneh Pak Agus. Maka kita belajar edit tabel. Anehnya bagaimana? Oke, kita buat garis dulu biar semua kelihatan ada tabelnya. Outline inside. Jadilah seperti ini. Kita kecilkan. Kita tengahkan. Perataan anak-anak. Perataan. Kita tengahkan. Perataan. Lumayan Pak kalau begini jadinya. Kita cek coba. Oke, lumayan. Tapi yang aneh ini Pak Agus. Nah, ini apa ini? Ini apa ini? Nah, ini bisa kita atur. Beberapa mengaturnya begini anak-anak. Ini diketik di sini. Nilai diketik di sini. Kalau Pak Agus tidak. Ini di blok saja. Terus klik yang ini yang kita pelajari. Merge and Center. Jadi. Oke? Nah, ini juga bisa kita blok saja ke bawah. Merge and Center. Tuh, kok ke bawah? Gampang, nanti kan perataan. Ini juga kita blok. Merge and Center. Coba kita cek lebih baik atau tidak. Lebih baik. Ini saja yang kurang. Nah, ini perataan ini. Perataan tengahnya kita atur. Di blok saja dua-duanya. Kita pakai yang tengah yang di atas. Jadilah seperti ini. Gampang kan? Coba kita lihat bagaimana hasilnya. Good. Sekarang tinggal kita apa nih? Kita warnai. Warnai apa? Warnai bordersnya. Sama dengan yang tadi saja. Outline inside. Oke? Gitu ya. Terus kita kasih warna fill kuning. Kita klik. Wah, salah Pak Agus. Salahnya apa? Kuningnya kok semuanya? Kita undo saja. Oke, berarti kita tidak usah bikin semuanya. Nanti kita bikin secara bagian per bagian. Yang pertama kita bikin apa dulu? Garis dulu. Oke, garis dulu kita warnai. Jadi. Oke, baru sekarang kita blok di atasnya saja untuk warna. Kalau tidak nanti semuanya kan berwarna. Jadinya begini. Kita cek. Nah, jadi kan? Ini pakai fill, ini pakai perataan juga, ini pakai merge. Ini pakai perataan, ini pakai border dengan warna. Nah, untuk prioritas misalnya yang 100 Pak Agus dikasih warna yang berbeda. Bisa kita buat warna yang berbeda. Misalnya di sini. Nah, ini dia. Jadi berbeda. Wih, 100 wih. Matematika. Siapa itu? Agus. Oke. Seperti ini anak-anak. Kalian bisa mencobanya di rumah. Nanti kalau saat PTM kita akan praktek di sekolah. Tetap semangat belajar. Tuhan berkati. Salam literasi digital.